Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat YouTube di mana saja berada, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti pernah mengalami suka dan duka. Apalagi seseorang itu berusia sudah tua. Suka dan duka datang silih berganti. Suka, senang, gembira kalau mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yang berupa nikmat dan sebagainya. Dan duka kalau ditimpa sakit, musibah, bencana, dan sesuatu yang tidak diinginkan. Adanya musibah, bencana alam di Cianjur, di mana-mana saat ini, maupun longsor, gempa, gunung erupsi, dan sebagainya. Hendaknya apa? Hendaknya dijadikan sebagai ajang evaluasi. Evaluasi bersama semua kalangan. Baik pejabat maupun rakyat. Akan apa? Akan arti pentingnya kepedulian sekitar kita, terutama faktor politik yang mulai memanas. Jangan sampai menjadi pemicu dalam memecah belah bangsa ini. Mari kita bersatu padu menolong nasib saudara kita yang tertimpa bencana atau musibah. Ada dua jenis musibah secara agama. Jika musibah yang dialami seorang hamba yang soleh sebagaimana yang dialami para nabi dan rasul, maka musibah tersebut merupakan ujian yang diberikan Allah. Tujuan diberikannya ujian yakni untuk meninggikan derajat, menambah pahala, serta agar seorang hamba dapat bersyukur, dapat bersabar. Jadi bersabar yang lebih utama. Contoh jenis ujian ini yakni ditimpa penyakit dan sebagainya. Semakin tinggi derajat seseorang hamba, semakin berat ujian yang didapatkannya. Karena itulah para nabi dan rasul merupakan
orang-orang yang paling berat ujiannya. Sehingga ada di antara sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi." Musibah tidak hanya datang berupa ujian yang dapat meningkatkan derajat seorang hamba seperti tadi, tapi ada pula musibah yang datang akibat dosa yang dilakukan si pendosa, sebagaimana penjelasannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ma asabakum min musibah, wa ma asabakum min musibah, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, fabima kasabat aidikum, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 30. Dua jenis musibah tadi, yaitu pertama musibah berupa ujian, kedua musibah akibat dosa. Kedua musibah ini sama-sama menyusahkan, menyakitkan, menimbulkan kesedihan dan segala macam duka. Namun apapun bentuk musibah tersebut, entah itu ujian ataupun azab, entah itu untuk menaikkan derajat ataupun akibat dosa, semua musibah hendaklah disikapi dengan sabar dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan adanya musibah, maka seseorang diharapkan dapat beristighfar dan bertaubat dari dosa-dosanya. Allah memberikan peringatan berupa musibah agar seseorang mendekatkan diri, mengakui dan menangisi dosa-dosa yang ia lakukan. Karena itulah saat mendapat musibah, hendaklah segera introspeksi diri. Dosa apa yang telah dilakukan? Lalu segera bertaubat darinya. Harapkanlah bantuan Allah untuk melewati musibah yang sedang terjadi. Mengingat tidak mungkin terjadi musibah yang menimpa seorang muslim kecuali dosa-dosanya berguguran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit atau yang terus-menerus sakit, rasa capek, kekhawatiran, kesedihan, kesusahan hati, atau sesuatu yang menyakiti
sampai duri yang menusuknya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekian dulu, sambil menekan tombol like dan subscribe-nya untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.